Kuasa berakar kuat dalam kekristenan kami, berakar kuat dalam iman kami kepada Engkau saja Tuhan. Bukan pada perbuatan kami, bukan pada kesalehan kami, tetapi kepada Engkau dan kesetiaan-Mu saja kami berharap dan bersandar Tuhan. Kepada kebaikan dan kesetiaan-Mu Tuhan kami bersandar Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, mari bicara pada hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Thank you tim musik. Luar biasa. Berapa banyak yang diberkati sama tim musik? Oke, boleh kasih tepuk tangan gitu kan. Jangan pelit-pelit gitu sama tepuk tangan. Gitu kan ya, oke. Thank you. Hari ini adalah seri terakhir dari 1 bulan ini kita membahas seri transformasi cara berpikir. Ya, tanpa terasa sudah 1 bulan. Berapa banyak yang selama 1 bulan ini hadir terus? Oke. Berapa banyak yang selama 1 bulan ini diberkati dengan pesan tentang mentransformasi cara berpikir? Angkat tangan? Ada? Oke, lumayan ya. Hari ini kita penutup, jadi ini adalah khotbah terakhir dari seri khotbah mentransformasi pikiran. Ini adalah bagian yang keempat. Minggu depan kita akan masuk tema baru, judulnya seri membangun hubungan yang sehat ya. Judulnya Aku dan Kamu gitu ya. Minggu depan kita akan membahas tentang persahabatan ya. Tentang keluarga, tentang segala macam, tentang hubungan. Segala macam yang sifatnya hubungan, kesehatan mental, kesehatan jiwa dan sebagainya. Hari ini saya mau tutup dengan sebuah ayat firman Tuhan yang agak panjang yang akan kita baca. Judul khotbah saya hari ini adalah syarat kemerdekaan. Saudara bisa baca sama-sama, 1, 2, 3. Syarat kemerdekaan. Kita mau bahas tentang kemerdekaan cara berpikir, oke? Teks yang saya mau baca hari ini ada dari Yohanes 8, saudara boleh buka sama-sama. Yohanes 8 kita akan baca mulai dari ayat 31 sampai ayat ke-38. Pakai yang Alkitab biasa aja, yang ini cuma sebagian yang gue pakai. 31 ayat Yohanes 8 ayat 31 sampai ke-38. Yang sudah siap dan sudah ketemu katakan amin. Yang sudah siap membacanya katakan amin. Yuk kita baca sama-sama Yohanes 8 ayat 31 sampai 38. 1, 2, 3. Tiga. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat 37. Aku tahu, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Nah kalau kita tahu cerita kelanjutannya Yesus bilang bapakmu tuh setan gitu kan, kurang lebih gitu ya. Intinya gitu, kasar ya. Jangan saudara jangan ngomong begitu, bapak lu setan gitu kan. Cuman Yesus yang boleh ngomong gitu kan. Yesus ngomong gitu, bapaknya bapak huruf kecil. Nanti kalau Anda baca di ayat 44, iblis lah yang menjadi bapakmu dikatakan gitu kan. Ya saudara jangan pakai ayat ini buat serang orang lain ya. Iblis bapak lu gitu kan ya. Tapi ini khusus untuk Tuhan Yesus ngomong begitu. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena dia bilang begini, dia ngomong kepada orang Farisi bahwa aku mau merdekakan kamu. Tapi orang Farisi bilang, enggak, gua bukan budak, gua udah merdeka gitu kan. Terus Yesus bilang, kamu mau membunuh aku, kamu gak suka sama perkataanku, kamu gak suka sama pesan saya, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena firmanku tidak ada di hati kamu. Karena itu dikatakan Yesus bahkan bilang, kamu lebih mirip kayak bapakmu, bukan bapak di surga. Kamu lebih mirip sama sifat-sifatmu, lebih mirip sama iblis yang menjadi bapakmu kata Tuhan gitu. Kalau Anda baca keterusan sampai 43, 44 Anda akan lihat yang Yesus maksudkan adalah kalau cara berpikirmu seperti itu atau kalau saya bilang begini, kalau firman tidak mendapat tempat di hati kamu, maka kamu akan menjadi seperti bapakmu si iblis. Tetapi kalau kamu mulai menerima firman dan menempatkan firman dalam hatimu, bapakmu adalah Bapa di surga. Kurang lebih seperti itu. Nah hari ini saya mau bahas tentang syarat kemerdekaan, saudara. Saudara Anda baca, saya pengen garis bawain di sini, saudara. Maka katanya yang berdebat gini sama Yesus tuh siapa?
Yang Yesus ngomong Bapamu adalah iblis nih siapa? Saudara baca sama-sama, siapa yang ngomong begini? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang, ini bukan orang Yahudi yang gak suka sama dia loh. Ini orang Yahudi yang percaya. Siapa di sini orang percaya? Amin. Ini teriakan seru pertama. Saudara, saya mau kasih sedikit spoiler. Hari ini khotbah saya agak sedikit keras. Ya. Mungkin akan bikin Anda nggak banyak aminnya hari ini. Yang saya tahu saudara, kalau ini konon berdasarkan penelitian, kalau khotbahnya berbicara langsung ke hati biasanya nggak banyak aminnya. Karena kalau khotbahnya Allah mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaannya, amin, gitu kan. Gitu kan. Saudara, kalau yang seru-seru yang memotivasi kita amin. Tapi kalau bicara soal yang menggali hati kita, yang membongkar hati kita biasanya sunyi. Katanya tahu dari mana khotbah itu bagus kadang-kadang dari kesunyiannya gitu ya. Tapi saudara, saya berdoa gak ada gitu ya di sini. Tapi hari ini kita semua orang percaya. Dan saudara tahu yang Yesus tegur, yang Yesus banyak bicara hari ini, konteks ini tentang kemerdekaan. Yang bahkan berdebat sama Yesus, yang Yesus bilang kamu lebih mirip sama bapamu si iblis, adalah orang Yahudi yang percaya. Saudara, ada dua jenis orang Yahudi. Saat itu di zamannya Yesus. Satu orang Yahudi yang gak suka sama Yesus. Yang satu lagi orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi ada dua golongan. Dan ini firman begitu keras disampaikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Nah, karena itu saya mau bilang bahwa ini firman juga disampaikan kepada Anda dan saya yang percaya kepadanya. Bukan Anda doang, saya juga. Karena kita semua orang percaya, betul? Sekali lagi, siapa orang percaya? Amin. Karena itu firman ini khusus buat kita. Bukan buat yang tidak percaya. Karena Tuhan bilang kalau buat yang gak percaya gue gak urusan. Tapi karena lu orang percaya, lu adalah anak, kalian adalah orang-orang yang sudah aku anggap sebagai anak. Karena itu didikannya keras. Ya. Maka Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tapi perbedaannya begini saudara. Yesus tidak mau cuma sekedar mengumpulkan orang-orang yang percaya. Karena tujuan Yesus adalah menjadikan orang percaya menjadi murid. Jadi di kalangan orang-orang yang mengikuti Yesus, ada orang yang ngikutin Yesus khusus buat mencibir dia. Yang gak suka sama dia, yang bukain jelek-jelekannya dia. Ada juga yang ngikutin dia karena percaya, tapi ada juga yang ngikutin dia karena mereka adalah murid. Dan ini undangan Yesus buat kita semua hari ini. Bukan cuma percaya, tapi menjadi seorang murid. Karena nanti Anda akan lihat bahwa kemerdekaan sesungguhnya. Ini kan Yesus ngomong tentang kebenaran yang memerdekakan. Nah saudara akan lihat bahwa Yesus berkata bahwa kemerdekaan hanya dapat dialami oleh seorang murid, bukan orang percaya. Karena kalau dibilang orang percaya, semua orang Kristen orang percaya. Betul gak saudara? Semua yang KTP-nya Kristen adalah orang percaya. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan adalah orang percaya. Tapi murid bukan. Nah ini tantangannya hari ini kita mau bahas. Ketika dia bilang, aku mau kasih kamu kemerdekaan. Gua gak perlu kemerdekaan. Gue udah percaya. Gue udah merdeka kata mereka. Yesus bilang kamu bisa tersinggung dengan apa yang aku sampaikan. Kenapa? Karena firmanku tidak mendapat ruang di hatimu. Kamu lebih suka konsep religius. Tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan kamu. Kamu cuma sekedar suka konsep tentang kekristenan. Itulah kenapa Yesus bilang sifatmu jadi lebih mirip dengan iblis. Bukan Tuhan Yesus. Karena kekristenan yang kamu punya cuma konsep. Cuman sebuah bayangan, tidak benar-benar kita aplikasikan dalam hidup. Ya. Saudara, banyak dari kita kalau kita lihat saudara, ini ayat kalau Anda lihat cerita Yohanes 8 ini dimulai, pasal 8 ini dimulai dari ayat 1 dengan cerita favorit kita semua. Cerita tentang perempuan pezina yang mau dilemparin batu kalau Anda baca Yohanes 8 ayat 1-nya. Yang mau dilemparin batu. Ya. Saudara kalau kita lihat, kadang-kadang saudara, kenapa Yesus bilang bahwa kamu lebih mirip si iblis? Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang tahu kebenaran loh. Orang-orang, kalau saudara tahu orang Yahudi kan orang-orang yang jago banget firman Tuhan. Tetapi Yesus bilang kamu lebih mirip si iblis. Kenapa saudara? Karena mereka punya kebenaran tapi tidak punya kasih, tidak punya anugerah. Saudara, kebenaran tanpa anugerah bukan jadi memerdekakan kamu tapi menghancurkan kamu.
Sebab orang Farisi punya kebenaran tapi tidak punya anugerah. Saudara, kadang-kadang kita selalu berpikir begini, pemikiran kita harus berdiri di sisi yang benar. Kita harus benar, betul. Tapi saudara tahu gak bahwa iblis pun gak pusing kamu benar apa salah. Yang penting kamu keluar dari karakter Kristus kamu. Seandainya kamu benar, tapi karakter Kristus kamu buang, kamu maki-maki orang yang salah, dan kamu benar, memang benar kamu benar. Tapi karaktermu keluar dari karakter Kristus, iblis tepuk tangan. Iya lu benar, iya gue suka. Karena buat iblis gak pusing kamu benar apa salah. Yang tuh iblis mau, yang penting kamu benar tapi keluar dari karakter Kristus. Kamu benar tapi kamu maki-maki orang. Kamu benar tapi kamu tidak bisa menjulurkan anugerah. Iblis senang. Ayo lu benar terus aja seumur hidup, benar terus. Benar, Anda pernah gak ketemu orang kayak gitu? Benar tapi gak bisa kasih anugerah. Benar, tapi maki-maki orang. Benar, tetapi keluar dari karakter Kristus buat iblis. Iya silakan, aku suka. Dan kalau kamu punya kebenaran dan tidak punya anugerah, kamu akan senantiasa begini sama orang yang berbeda sama kamu terus. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu jadi lebih mirip sama iblis walaupun kamu benar. Kamu tahu kebenaran dan kamu mungkin berdiri pada sisi kebenaran, tapi sifatmu sudah makin mirip sama iblis. Demi kebenaran, kamu buang semuanya yang lain. Demi kebenaran, kamu korbankan semuanya yang lain. Iblis gak pusing. Nah saudara, kalau Anda lihat pelajari konsep tentang kemerdekaan, Anda akan lihat pasal 8 ini dimulai dengan cerita favorit semua kita kan. Perempuan pezina yang kedapatan berzina. Diseret sama orang-orang Yahudi. Seret kesian. Berdasarkan tradisi, seretnya gak pakai baju lagi. Diseret keluar karena kedapatan lagi berzina. Pertanyaan saya, cowoknya kemana gitu. Gak tahu kemana, yang diseret ceweknya doang. Seret gitu kan. Begitu diseret, hukum kami, hukum Musa kan punya hukum itu Tuhan yang kasih kan. Bahwa orang berzina harus dilemparin batu. Jadi kalau dia bilang, kalau memang lu anak Allah, lu sendiri yang bilang bahwa berzina harus dilempar batu. Ini sekarang berzina, lempar batu. Nah sekarang Yesus terjepit dilema. Di satu sisi memang hukum itu dia yang tulis. Di satu sisi itu melanggar sifat Allah yang penuh kasih. Dan disitulah dia menulis sesuatu di lantai gitu kan. Kalau Anda tahu ceritanya kan. Sampai sekarang orang gak tahu dia tulis apa. Dan memang gak ada yang tahu tulis apa. Ada yang bilang dia nulis nama-nama orang yang ada di situ. Sama dosa-dosanya. Amin. Mencuri mangga gitu kan. Bukan kok amin ya, maksudnya tulisannya misalnya gini. Terus ada lagi siapa namanya? Siapa ya? Diki. Mencuri mentimun gitu kan. Katanya gitu nulis dosa-dosa orang. Akhirnya gak jadi. Dan sampai sekarang masih misteri. Gak tahu apa yang Tuhan Yesus tulis. Tapi yang jelas setelah dia tulis, saudara dia membungkuk. Dia mengatakan sebuah kalimat yang kita semua suka. Dia bilang apa? Yang gak punya dosa, lempar batu pertama. Wah, kita suka banget. Amin. Ini dia Yesus gua. Yang gak ada dosa, syukur lu. Kan kalau jadi perempuan itu mungkin ayo lu, emang lu pada gak ada dosa gitu kan. Kan kita suka ayat itu kan. Kita suka ayat itu yang kita suka Yesus yang penuh. Saudara, katanya ayat favorit orang Kristen, jangan menghakimi. Siapa lu boleh menghakimi gua? Atau ada perkataan begini, berani-beraninya lu menghakimi saya. Kamu siapa? Kamu siapa? Saudara, itu perkataan kalau saya bilang lebih mirip sifat Yesus atau sifatnya iblis. Ayo, kan? Siapa kamu boleh menghakimi saya? Emang kamu pikir, emang situ pikir situ yang paling kudus gitu kan? Emang situ pikir situ gak ada dosanya? Jangan menghakimi saya. Wah, ayo siapa yang suka ngomong begitu? Saudara, memang betul Yesus tidak menghakimi perempuan ini. Yesus tidak mengambil batu, bahkan batu yang harus dilempar ditaruh ke bawah. Yesus gak jadi lemparin orang itu dengan batu. Itu anugerah. Tetapi berikut dengan anugerah, saudara saya mau kasih tahu bahwa Yohanes 8 tidak berakhir di ayat 8 di mana Yesus membungkuk, dia bilang yang gak ada dosa lempar pertama. Ayatnya gak berhenti di situ. Ayatnya dilanjutkan dengan sebuah kalimat yang keluar dari mulut Yesus ketika orang-orang Farisi sudah pergi. Kalimat yang berisi kebenaran. Apa isi kalimatnya? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kebenaran.
Yesus adalah personifikasi dari anugerah dan kebenaran. Kalau kamu cuma punya anugerah, saudara. Tapi kalau kamu cuma hidup dari anugerah tanpa kebenaran, kamu akan kompromi segala hal. Oh gak apa-apa lah, gak apa-apa lah, gak apa-apa. Tetapi berikut dengan anugerah harus ada kebenaran yang masuk, saudara. Yang setuju katakan amin. Ya. Yesus bilang bahwa gak bisa. Kebenaran doang gak bisa juga. Kalau Anda cuma punya kebenaran, Anda akan membuat kebenaran itu senjata. Karena Anda gak punya anugerah untuk memberi kesempatan buat orang lain. Anda akan selalu menghukum yang salah. Karena Anda punya kebenaran tapi tidak punya anugerah. Yesus adalah sebuah pribadi yang balance antara kebenaran dan anugerah. Barulah ketika kebenaran yang kamu punya didampingi dengan anugerah, kebenaran yang kamu punya memerdekakan kamu. Tapi kalau kebenaran yang kamu punya tidak didampingi anugerah, maka kebenaran itu menghancurkan kamu. Betul nggak? Saudara pernah kan ngalamin gitu? Di mana Anda punya kebenaran, Anda tahu kebenaran, Anda yakin Anda benar. Tetapi Anda tidak punya anugerah untuk mengampuni. Akibatnya apa? Kebenaran yang kamu punya menghancurkan hubunganmu berdua dan malah menghancurkan jiwamu juga. Karena sekarang keropos di dalam. Karena itu saya mau bilang, apa gunanya kebenaran kalau kamu tidak punya anugerah untuk mengampuni orang? Sebaliknya, apa gunanya anugerah untuk mengampuni orang tapi kamu tidak punya kebenaran? Karena kamu tidak bisa merubah apapun. Kuasa dari kekristenan adalah keseimbangan antara kebenaran dan anugerah. Ini penting. Yang mengerti katakan amin. Ya. Berani banget kamu menghakimi saya. Nah itu statement-statement yang keluar dari orang yang cuma mau anugerah tapi gak mau kebenaran. Ya. Saya juga suka Yohanes 8 ini, saudara. Ini adalah sebuah teks yang saya percaya semua kita suka. Tapi saudara, Yesus bukan, sekali lagi, kita gak bisa suka sama anugerah Yesus lalu membenci kebenaran Yesus. Karena Yesus dua-duanya. Kita gak bisa ambil satu dan buang yang lain, gak bisa. Karena kalau kamu mau ngalamin transformasi, kalau kamu mau ngalamin kemerdekaan, kamu mesti bisa mencintai dua-duanya. Tongkat didikan dan tongkat gembala. Tongkat didikan yang memukul sedikit, tongkat gembala yang menarik. Jadi ini bicara soal bagaimana kita mesti belajar seimbang dalam kehidupan. Untuk ngalamin kemerdekaan kita mesti punya anugerah, tapi kita juga mesti punya kebenaran. Ya. Saya suka kasih-kasih aja, pokoknya yang kasih-kasih aja deh. Kalau di Alkitab Yesus yang kasih-kasih aja yang gue suka. Kalau yang udah menghakimi Yesus, saudara kan ada sisi Yesus yang bongkarin semua di bait Allah. Wah ngamuk-ngamuk deh, itu gue gak suka. Itu Yesus lagi kerasukan setan. Yang gue suka Yesus kasih-kasih. Saudara, Yesus kasih yang kamu suka juga adalah Yesus yang penuh dengan kebenaran, yang gak bisa dikompromikan. Saudara, ini saya berdoa supaya kita bisa menangkap. Karena kalau gak ngerti saudara, seringkali kita akan ambil ayat-ayat yang kita suka dan membuang ayat-ayat yang kita gak suka. Kita akan ambil ayat-ayat yang memotivasi kita dan mengabaikan ayat-ayat yang menuntut untuk kita berubah. Ayat-ayat untuk mentransformasi pikiran, merubah cara berpikir, memperlakukan pasangan kita seperti Kristus memperlakukan gerejanya, itu kita abaikan. Yang kita ambil hanya yang kita suka, jangan menghakimi. Jangan ini, ini yang kita suka, yang kita suka dan yang kita bisa lakukan itu kita hafalin. Tapi yang kita nggak bisa lakukan dan yang sepertinya sulit untuk dilakukan dan kita tidak mau lakukan, kita abaikan, pura-pura nggak ada. Saudara, saya berdoa supaya kekristenan kita bukan kekristenan yang seperti ini. Ya. Karena Yesus sekali lagi adalah gabungan antara kebenaran dan anugerah. Dia nggak buang batu, tapi dia kasih sebuah kebenaran juga. Saudara, kalau saya aplikasikan seperti begini. Anugerah adalah ketika saya nggak menghukum Anda atas hukuman yang harusnya Anda terima. Tapi kebenaran menuntut saya untuk tetap kasih tahu kepada kamu. Bahwa yang kamu lakukan itu salah loh. Kalau saya bilang begini, kamu tahu yang kamu lakukan salah. Dan akibatnya kamu harus saya disiplin. Nah itu namanya saya menghakimi. Akibatnya saya copot jabatan kamu ya. Kamu harus diskorsing. Nah itu namanya saya sudah main hakim sendiri. Tapi ketika saya nggak jadi kasih hukuman yang harusnya kamu terima. Dan sebaliknya saya cuma kasih anugerah. Saudara, itu namanya kebenaran dan kasih. Kebenaran tetap menuntut saya untuk kasih tahu. Yang kamu lakukan salah. Kebenaran tetap menuntut saya untuk berbicara kepada Anda. Ini gak bisa dilakukan. Ini salah. Ya saudara ngerti ya. Balance, seimbang antara kebenaran dan kasih.
Anugerah tanpa kebenaran hanya akan menuntun pada pengulangan dosa tersebut. Kalau Anda hanya punya anugerah dan tidak punya kebenaran, Anda tidak punya perspektif yang benar tentang dosa tersebut, maka dosa itu akan diulang-ulang terus. Ya. Saya mau bilang anugerah tanpa kebenaran tidak memerdekakan. Tanpa kebenaran, pola atau gaya hidup yang membuat kita ada pada posisi masalah akan terus kita alami. Akibatnya hidup jadi sebuah siklus. Terus begitu-begitu aja. Memang betul hidup itu penuh masalah dan hidup itu pasti ada masalah. Tapi masalahnya jangan yang sama terus dong. Kalau masalahnya sama terus cuman beda merek, artinya itu bukan hidup dari musim ke musim tapi dari siklus ke siklus. Udah begitu terus hidup kamu. Artinya sudah saatnya kamu cari kemerdekaan. Udah saatnya kamu keluar dari siklus yang terus menerus seperti itu dalam hidup. Dan itu hanya bisa dialami ketika kamu menerima kebenaran dari Allah. Sekaligus anugerah yang memampukan kamu untuk berubah. Jangan cuman Kristen, kita datang ke gereja jangan cuman ambil anugerahnya doang. Karena anugerah tanpa kebenaran tidak memerdekakan. Saudara. Bahkan kalau Anda pergi ke bar-bar, Anda pergi ke klub-klub, kelabing-kelabing sama teman-teman dunia. Mereka punya anugerah loh. Kalau ada yang buat salah, mereka kadang-kadang masih bisa lebih mengampuni. Tapi mereka gak punya kebenaran, itulah akibatnya hidupnya gak berubah-berubah. Betul gak saudara? Di gereja seringkali orang-orang punya kebenaran. Tapi anugerah gak kunjung dikasih, padahal hidupnya juga diampuni terus dalam hidupnya. Nah karena itu dalam gereja harusnya adalah sebuah tempat di mana ada kebenaran dan ada anugerah. Ada hati di mana kita mau buka, ya gak apa-apa saya ampuni kamu. Tapi saya tetap harus tahu, kita yang ini salah loh. Tapi kalau kamu gak mau terima, ya gak apa-apa. Yang penting saya harus kasih tahu. Beban hati saya harus tetap kasih tahu bahwa itu kebenaran. Tapi anugerah, saya lepaskan juga. Gitu. Saudara ngerti gak? Ya. Saudara balik lagi, kemerdekaan hanya ada pada orang-orang yang mau jadi murid, bukan orang percaya. Ini orang-orang percaya semua. Tapi hidupnya terbelenggu, makanya Tuhan tawarin kemerdekaan. Kenapa mereka terbelenggu? Karena mereka terbatas, berhenti hanya menjadi orang percaya. Orang percaya itu orang-orang yang cuma sekedar mengambil ayat-ayat yang dia suka, dia kutip, dia hafalin, tetapi tidak pernah membiarkan firman Tuhan ini mentransformasi hidupnya. Hanya sekedar suka konsep-konsep kekristenan yang sesuai dengan paradigma saya. Yang sesuai dengan kepercayaan saya. Yang sesuai dengan yang saya suka. Yang gak sesuai dengan yang saya suka, walaupun itu ada di Alkitab, saya gak mau dengar. Nah itu orang percaya yang bukan murid. Dan hari ini Yesus undang setiap kita untuk mau menjadi murid. Kenapa? Baru ketika kita menjadi murid ada kemerdekaan. Baru ketika kamu mau jadi murid, siapa di sini rindu untuk kemerdekaan, ngalamin kemerdekaan dalam hidup. Amin. Kalau kita mau merdeka, kita harus jadi murid, kata Yesus. Kalau kamu hanya berhenti jadi seorang percaya, kamu cuma percaya doang. Tapi murid mengikut. Murid menyerahkan segalanya. Murid membiarkan dirinya dipimpin. Baru ketika kita jadi murid, kemerdekaan bisa kita alami. Amin saudara. Ya. Hari ini mungkin yang akan saya sampaikan adalah pesan yang agak berat. Tapi sekali lagi saudara, yang namanya makan. Ya, kalau anak saya makan, saya gak selalu kasih dia yang dia suka. Kadang-kadang saya harus kasih dia yang gak suka, tapi sehat untuk dia. Kalau Paulus bilang ada susu, ada makanan ringan, ada makanan yang keras. Dan hari ini saya sedikit kasih makanan keras biar kita jadi sehat-sehat semua, gemuk-gemuk semua. Amin saudara. Ada 3 hal yang saya hari ini mau bahas untuk kemerdekaan, syarat kemerdekaan. Ada 3 syarat kemerdekaan yang hari ini saya buat saudara. Poin pertama, slide berikutnya. Saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengakui permasalahannya. Ini penting, ini syarat pertama. Kalau kita mau merdeka, kita harus terlebih dahulu mengakui permasalahan yang kita alami. Orang-orang Yahudi ini berkata apa? Enggak, gue gak merdeka. Ketika dia bilang, aku mau kasih kamu kemerdekaan. Dia bilang, enggak, siapa bilang gue dibudak? Enggak, gue gak merdeka. Enggak, gue merdeka. Gitu kan. Aku mau kasih kamu kemerdekaan. Jawabnya apa? Kita orang keturunan Abraham. Dan kami keturunan Abraham tidak pernah jadi budak. Enggak juga loh. Keturunan Abraham pernah diperbudak di Mesir. Pernah diperbudak di Babilonia, di Assyria. Dan sekarang mereka lagi diperbudak sama Roma. Kami gak pernah diperbudak siapa-siapa. Itu kenapa? Karena banyak dari kita gak sadar loh saudara. Kita suka menyangkal masalah kita. Punya masalah, tapi kita kasih nama lain dari masalah kita. Ya memang ada dosa sih, tapi itu kelemahan gua. Itu bukan dosa, itu kelemahan.
kita bilang dosa ya dosa. Kak, saya punya kelemahan suka nonton pornografi. Itu bukan kelemahan, dosa ya dosa. Jangan kasih nama yang indah gitu loh. Ya kan? Perzinahan ya perzinahan. Kalau sekarang ada yang namanya, kalau bahasa Inggrisnya affair. Perselingkuhan dinamainnya affair. Perselingkuhan ya perselingkuhan. Alkitab bilang itu dosa. Ada anugerah. Selalu gitu. Saudara, kalau kita nggak hidup dalam kebenaran dan firman Allah tidak jadi otoritas kita, kita hidup semau-mau kita loh. Karena balik lagi, kalau Anda bilang, saya hanya sesuai firman Tuhan. Saudara tahu nggak, firman Tuhan bisa Anda otak-atik membicarakan apa aja yang kamu mau dia bicarakan. Anda bisa bikin firman Tuhan berkata begini, satu orang tidak baik tidur sendiri, makanya saya perlu tidur sama dia. Ada kan ayat firman Tuhan mengkhotbah begitu, satu tidak baik, dua bisa menghangatkan badan. Itu tanda bahwa saya boleh kumpul kebo. Betul gak saudara? Ayat firman Tuhan bisa dijadiin apa aja kalau kamu mau ambil keluar konteks. Tapi gak demikian saudara, kita harus belajar mengakui permasalahannya. Mengakui permasalahan artinya begini saudara. Tidak menyangkali masalah tetapi mengatakan apa adanya saudara. Sama seperti apa yang Allah katakan. Kalau saya boleh bilang, mengakui masalah artinya begini. Bersepakat dengan Allah terhadap apa yang dia katakan mengenai masalah itu. Sepakat. Kalau Allah bilang itu dosa, jangan kita bilang kelemahan. Kalau Allah bilang itu dosa, jangan kita bilang anugerah. Dosa ya dosa, saudara. Tapi ini bukan artinya dosa kita ketakutan. No. Kalau kita tahu, maka kita harus mendekat kepada Allah. Yang mengerti katakan amin. Saudara, saya lihat di ruangan ini ada dua generasi. Saudara tahu kalau kita hidup sekarang nih saudara, di masa sekarang. Ada dua tipe manusia. Generasi tua dan generasi muda. Dan dua generasi tua ini punya karakteristik masing-masing mengenai pengakuan dosa. Saya lihat begini saudara, bahwa biasanya, ini umumnya, generasi tua umumnya menyangkali semua permasalahan yang mereka punya. Ada masalah di rumah tangga, udah jelas semua orang tahu rumah tangganya gak harmonis. Tapi ngomongnya enggak, baik-baik aja. Menyangkal semua masalah. Ketika kita lagi stres, depresi, orang dewasa biasanya enggak, biasa aja. Padahal tiap malam galau. Tiap malam gelisah, tapi selalu disangkal. Ketika dibilang, ini begini, enggak, dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ngomong begitu kamu ya. Tolak dalam nama Yesus. Belum ngomong apa-apa udah ditolak dulu, belum selesai gitu kan. Itu generasi tua, menyangkal semua masalah. Tapi di ruangan yang sama saudara ada generasi muda. Yang berbeda banget sama generasi tua. Generasi muda bangga sama semua masalah mereka. Saya saudara ketemu anak-anak muda zaman sekarang. Kemarin kalau saya lihat dengerin orang gak sengaja lagi ngobrol anak-anak muda. Ngomongnya, gue PTSD. Gak tahu kan? PTSD kalau buat orang tua ngomongnya gini, galau. Sekarang udah bahasa keren, PTSD itu penyakit. Itu apa? Dari kejiwaan namanya galau itu PTSD. Gue PTSD. Depresi padahal sebenarnya. Kalau kita orang gede taunya depresi, tapi anak muda sekarang udah namanya keren-keren, gue PTSD. Gue OCD. Penyakit apa aja dibanggain. Iya kak, iya soalnya gue OCD. Ada lagi gue depresi. Saudara, dulu ketika saya masih muda saya gak kenal namanya depresi, stres. Sekarang semua anak SD, SMP aja udah bisa bilang, gue depresi. Lu tahu gak depresi apa? Kemarin saya pertama ketemu juga anak-anak apartemen ngobrol, anak-anak muda tapi gayanya udah anak masih bocah gitu. Iya, gue bipolar. Gue lagi bingung, lu tahu bipolar apa gak? Itu kayaknya semua masalah yang ada dibangga-banggain gitu loh. Jadi ada dua generasi, yang satu menyangkali semua masalah, yang dua mencintai semua masalah. Yang satu menyangkal semua masalah, yang satu sangat bangga dengan kelemahannya. Dan saya mau bilang dua-duanya tidak menuntun kepada kemerdekaan. Baik yang menyangkal, baik yang membanggakan permasalahannya sama sekali tidak menuntun kepada kemerdekaan. Sebab hanya ketika kamu bawa permasalahanmu dan datang apa adanya di hadapan Tuhan, kamu bisa mengalami kemerdekaan. Jadi mengakui firman Tuhan, satu firman Tuhan saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9 saudara baca. 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan berkata begini.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kemerdekaan hanya bisa didapat bukan dengan menyangkali permasalahan yang kita sedang hadapi. Atau mencintai permasalahan yang kita sedang hadapi. Tetapi membawa permasalahan yang kita sedang hadapi di hadapan Tuhan. Saudara, kata mengaku di sini saudara, bukan maksudnya datang ke saya ngaku dosa. Ntar di bawah dibikinin ya but pengakuan dosa gitu. Bukan. Bukan tentang datang ke bilik pengampunan dosa, saya mau minta ngampunin dosa, mau ngaku dosa, kamu ngaku dosa. Bukan bicara gitu. Mengaku dosa di sini kepada Tuhan artinya mengatakan apa adanya. Apa adanya. Dosa ya dosa. Bukan iya dosa sih tapi itu kayaknya udah kelemahan keturunan dari atas-atas semuanya juga begitu kak. Enggak, dosa ya dosa. Kita harus mengambil tanggung jawab terhadap kesalahan yang kita ambil. Dan berkata, Tuhan jujur saya tahu ini dosa. Nah itu harus pertama keluar. Saudara, sekarang sudah ada yang namanya kebenaran gitu, membenarkan. Ketika kita marah sebenarnya memang gak dosa, saya setuju. Firman Tuhan ada berkata kalau marah jangan sampai dosa gitu kan. Artinya marah bukan dosa. Tapi marah jadi dosa ketika dengan marahmu keluar kebun binatang. Ketika dengan marahmu keluar perkataan yang mengutuk. Ketika dengan marahmu keluar perkataan yang merendahkan orang. Mungkin kamu gak ngomong jorok tapi perkataanmu sudah merendahkan orang. Itu udah dosa. Dan saudara, selama kita masih berkata, enggak apa-apa kata pendeta, kata Pastor Chris, marah boleh, enak aja. Marah boleh memang tapi jangan sampai dosa kan Tuhan kita bilang begitu. Jangan diputer-puter. Kata Pastor Chris marah boleh ada anugerah. Enggak gitu, saya enggak ngomong begitu, saya enggak pernah ngomong begitu saudara. Saudara, yang perlu kita belajar yang pertama kali jujur adalah jujur di hadapan Tuhan. Saudara, kalau Anda enggak bisa jujur di hadapan Tuhan, apalagi sama manusia. Sama Tuhan yang tahu semuanya aja kamu bohongin. Saya bingung, bohongin Tuhan sebenarnya apa gunanya? Dia tahu semuanya. Yang enggak tahu tuh kita yang kadang-kadang, kenapa kita perlu mengaku dosa saudara? Bukan karena dia nggak tahu. Anda mesti tahu loh. Kita perlu mengaku dosa. Bukan karena dia nggak tahu dosa kita. Tapi kita yang terus menerus menyangkal dosa kita. Ketika kita mengaku, saudara kita sedang merendahkan diri dan mengatakan begini, Tuhan aku sadar ini salah. Ini penting. Tanpa mengakui dosa saudara, Anda nggak bisa mengalami kemerdekaan. Contoh, misalnya Anda seorang pemarah yang gak punya kendali terhadap emosimu. Anda seorang yang kalau udah marah rasanya buta akan semuanya. Dan semua orang, dan kalau Anda bilang enggak gue gak pemarah, tanya anak-anakmu dulu, ntar tanya dulu pulang gitu kan, tanya. Saudara, kalau Anda bergumul dengan rasa marah yang gak bisa dikendalikan, itu namanya Anda terbelenggu dengan sesuatu dan Anda butuh kemerdekaan. Kalau kamu mau kemerdekaan, pertama kali kamu harus lakukan adalah mengakui bahwa saya punya kelemahan itu. Saya tahu itu kesalahan saya. Kamu datang ke Tuhan. Tuhan, jujur saya tahu saya ini pemarah banget. Saya gampang sekali terpicu. Emosi saya gampang terpicu. Dari situ ketika kamu datang duduk di hadapan Tuhan, kamu akan mulai sadar. Tuhan Roh Kudus biasanya akan mulai bicara. Kenapa kamu kok bisa marah? Dan biasanya jawaban berikutnya apa? Karena saya ini sombong. Betul gak? Saya sombong Tuhan. Saudara, karena itu penting sekali kita mesti bisa menelanjangi diri kita di hadapan Tuhan. Jangan kita bilang gara-gara ini. Tapi kita harus be vulnerable, datang apa adanya. Istilahnya menjadi rapuh di hadapan Tuhan. Itu penting karena firman Tuhan berkata ia dekat dengan mereka yang hancur dan remuk hatinya. Lawan kata dari hancur dan remuk hati apa? Keras hati. Saudara, kalau Anda tidak belajar untuk datang apa adanya di hadapan Tuhan, kamu akan jadi orang yang keras. Di hadapan Tuhan pun kamu selalu berdalih. Saudara, jadikan kebiasaan ini pun saudara, saya gak bilang bahwa saya pendeta gak pernah ngaku dosa. Saya sering bawa di hadapan Tuhan. Karena gini, secara manusia yang Anda lihat semuanya baik. Tetapi yang di dalam hati ini hanya Christian Effendi yang tahu saudara. Saya tahu hati saya yang kadang-kadang nyebelin. Berapa hari kemarin pas istri saya ulang tahun saudara. Saya lagi ngambilin bolak-balik naikin. Apa kan ada orang ngasih kue, orang ngasih hadiah, kiriman, paket. Kalau di apartemen kan ngambilnya di bawah gitu kan saudara. Apa mau ada orang ngirimin kue anjing bagus gitu kan. Anjingnya berdiri lucu gitu kan. Saya lagi bawa kue. Begitu saya keluar dari lift, dari lift gitu kan ya. Ada bocah kagetin saya. Wah!
Terus itu anjing saya tumpah. Anjing saya tumpah kan. Pertama kali yang muncul di otak saya, ini bocah siapa gitu kan. Maaf bang, salah orang bang, salah orang. Dia lari. Bisa bayangin gak keselnya saya kayak apa? Saudara, dari luar mungkin saya gak mengucapkan apa-apa. Tapi dalam hati udah sensor-sensor semua mungkin. Tapi itu yang saya harus jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya bisa marah begini Tuhan. Itu hati saya kok bisa keluar perkataan-perkataan yang umpatan. Tapi di hati saya. Dan saya harus jujur di hadapan Tuhan. Kalau enggak itu gak bakal jadi beres saudara. Selama kita bilang enggak, yang penting kan gak keluar dari mulut. Dosa kan gak gitu. Kalau udah di hati aja Tuhan bilang udah masalah. Dan kalau kita gak bisa belajar menerawang hati kita saudara. Oh bahaya loh. Karena kita akan jadi orang yang begitu agamawi. Akan begitu menutupi semua kesalahan yang kita punya. Dan berjalan seolah kudus. Saudara, kita harus belajar vulnerable di hadapan Tuhan. Tuhan, kok gue kalau ngelihat suami gue kesel ya. Nah itu jujur di hadapan Tuhan. Harus jujur, kalau nggak mulai jujur, maka selamanya kamu membenarkan pandanganmu terhadap suamimu yang sudah tidak menghormati. Tapi ketika kamu sadar, saya sudah nggak bisa hormati suami saya. Datang ke hadapan Tuhan. Tuhan jujur saya kalau ngelihat muka dia empat banget. Tuhan tolong. Nah itu lumayan, itu step awal pemulihan. Nah kalau kamu nggak ngomong begitu di hadapan Tuhan selamanya empat, makin lama tambah empat. Berujunglah kepada istri bunuh suami. Ada kan, saudara kan berita banyak zaman sekarang gitu kan. Kalau kita gak bisa belajar beresin dari kecil, dari hal yang paling sederhana di hati kita. Ketika ditegur kita main tai chi gitu kan. Saudara itu gak kemerdekaan. Kemerdekaan sejati adalah orang yang bisa ditegur dengan mudah. Ya betul, ketika Roh Kudus tegur hati kamu, kita langsung bisa, ya benar Tuhan. Ya itu hati gue sih benar sih. Aduh Tuhan, Christian kenapa lu bisa begini hati lu, kapan beresnya? Itu mendingan. Datang ke Tuhan, aduh benar Tuhan. Dan ketika hati kita mudah ditegur saudara, mudah untuk kita dengar suara Tuhan. Mudah. Tapi kalau kita masih ngeles terus saudara, kemerdekaan masih jauh. Ya, saya berdoa pulang dari tempat ini belajar jujur di hadapan Tuhan. Karena mungkin suamimu gak tahu, pendetamu gak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan karena dia tahu kan sebenarnya lebih aman cerita ke dia kan. Ya kan, itu yang paling pertama, mengakui dosa kita kepada Tuhan, mengakui permasalahannya. Saudara, yang paling penting dari pertobatan adalah tidak bersembunyi di balik alasan. Ini penting, saudara dengar baik-baik. Selama Anda masih memegang sebuah alasan terhadap dosa yang kamu lakukan, maka dosa itu pasti akan kamu ulang. Karena ada alasannya. Contoh. Iya gue kemarin salah emang dosa sih gara-gara soalnya kemarin pandemi semuanya stres, gue juga stres. Gara-gara pandemi gue jatuh dosa. Dan berarti ketika kamu punya alasan yang menyembunyikan dosamu, kamu akan ulangi lagi. Kenapa? Karena akan ada lagi musim stressful yang kayak kemarin. Atau alasannya gini, ya memang gue selingkuh kemarin tapi istri gue gila. Ada alasannya maka kamu akan ulangi lagi. Iya memang kemarin gue dosa, soalnya kemarin gue berasa kesepian banget. Gue berasa sendiri. Selama ada alasan, ada pembenaran, ya kan? Ketika kamu berkata iya karena gue merasa sendiri, artinya kamu sedang berkata memang sih gue salah. Tapi bukan karena gue alasannya. Ada alasannya. Selama ada alasan saudara, percayalah kamu akan ulangi dosa itu lagi. Cuman mereknya beda, pasti. Saudara bertobat di hadapan Tuhan adalah berkata, Tuhan seandainya mungkin ada salah di pihak dia, ada salah di pihak dia juga. Tetapi kalau saya tidak meresponinya dengan yang buruk, hal ini gak akan terjadi. Jadi salahnya di mana? Saya. Daud ketika ditegur sama Nabi Nathan, dia gak bilang, ya gara-gara gue kesepian. Terus gue dingin, istri-istri gue juga lagi gak tahu pada sibuk kemana. Kebetulan gue ngeliat ada cewek mandi. Salah dia juga mandi di depan gua. Ayo bisa gak Daud begitu? Bisa loh. Tapi Anda lihat Mazmur pertobatan dia. Dia berkata apa? Tuhan kepada engkau dan engkau sajalah aku berdosa. Dia gak pakai alasan. Tuhan kepada engkau sajalah aku berdosa. Tapi memang hari itu lagi susah banget buat saya. Saya lagi stres banget, saya lagi capek banget. Jujur saya lagi bergumul sekali. Tuhan kau tahu kan bagaimana orang tua saya dulu memperlakukan saya. Tuhan kamu tahu kan saya luka. Tuhan kamu tahu kan saya begini. Selama kita punya alasan, kamu akan lakukan lagi. Tapi lihat Daud ketika ditegur.
Mungkin memang benar, ada salah orang sih, betul nggak? Ada juga, bisa dilihat juga, bisa lihat begitu nggak, benar nggak? Istrinya kemana pas Daud lagi sendiri, ya kan? Terus bagaimana, kok bisa lu mandinya begini segala macam, bisa aja kita cari alasan. Tapi Daud berkata enggak, yang salah saya. Nah itu pertobatan. Pertobatan adalah ketika kamu berkata, Tuhan yang salah saya, bukan suami saya. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi saya. Seandainya suami saya memang begini, keadaannya memang begini, tapi kalau saya bisa meresponnya dengan baik, hal ini gak akan terjadi. Itu pertobatan. Pertobatan adalah ketika kamu datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan saya. Ubah hati saya, bukan ubah hati suami saya, ubah hati dia, bukan saudara. Tidak ada alasan lagi. Selama kita masih punya alasan, itu belum bertobat saudara. Pertobatan adalah ketika kita melihat dosa sebagai sesuatu yang menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Dan karena itulah kita perlu datang ke Tuhan. Saudara, saya pernah cerita di sini, nggak tahu, saya berkali-kali saya cerita. Ketika saya mau menikah dengan istri saya, ya ketika ada kesalahan yang saya buat, itu saya harus buang. Saya harus bongkar semua di hadapan istri saya. Dan saya gak bilang, ya cuman gara-gara waktu itu gue lagi kesepian. Gak bisa begitu. Saya harus bilang, saya salah. Ini kesalahan di pihak saya, benar-benar di pihak saya. Saya gak menyalahkan keadaan, saya yang salah. Pertobatan. Dan ketika itu bisa Anda lihat sebagai tanggung jawabmu, kamu gak akan pernah ulangi lagi. Karena ada pertobatan. Saudara, pertobatan itu penting. Selama kita masih terus melihat orang lain yang salah, gak akan ada pertobatan. Ya, itu yang pertama. Saudara bisa berasa kan aminnya mulai dingin. Nah itu dia. Itu berarti udah nancep. Nah itu bagus. Oke. Yang kedua, mencari pertolongan. Itu yang pertama, mengakui dosa. Itu pertama, itu paling utama. Dan kalau itu gak lulus, Anda gak bisa masuk ke tahap kedua. Kalau kehadapan Tuhan aja kamu gak jujur, kamu gak bisa masuk dalam tahap kedua. Tahap kedua ini penting juga. Satu firman Tuhan saudara, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Ya. Saudara baca Yakobus 5 ayat 16, yang sudah dapat katakan amin. Yakobus 5 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ulang lagi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Disinilah saudara, di poin kedua ini mencari pertolongan. Disinilah peran yang namanya komsel. Disinilah kenapa saya selalu mendorong setiap orang percaya harus punya komunitas. Mungkin kalau komsel di gereja kita memang masih sangat terbatas, cuman ada satu. Tapi harapan saya nanti suatu hari kita bisa kembangkan lebih banyak lagi. Kalau Anda memang pengen buka komsel di rumah, saudara boleh datang ke saya. Nanti kita bisa persiapkan, bisa bikin komsel di rumah Anda gitu ya. So, kerinduan saya memang bisa bikin komsel. Tapi yang lebih utama daripada komsel, kenapa? Esensi dari komsel bukan persekutuan doa, tapi komunitas. Kenapa saya perlu datang ke komunitas orang percaya? Sebab saya perlu sebuah persahabatan iman. Saudara, saya gak bilang artinya sekarang minggu depan datang komsel, hari Rabu kan ada komsel di tempat ini ya saudara. Terus Anda datang ke komsel, baru pertama kali datang di depan 10 orang yang asing ini kamu cerita semua kesalahanmu. Bukan, saya gak bilang begitu juga. Kamu aneh kalau kayak gitu. Bakal apa di orang gitu kan. Saudara, saya gak bilang begitu. Yang saya minta Anda datang, terus bersahabat. Datang dulu gitu kan. Kan biasa kalau datang kan biasanya ada Bukaro, ada Pak Joni, pasti ditanya, gimana kabarnya saudara? Baik. Ada masalah apa? Enggak ada masalah. Ada mau didoain apa? Ya yang doa itulah semuanya lah, pokoknya ya semuanya doain. Enggak apa-apa gitu dulu. Nanti begitu pas mau pulang, Pak Joni lagi mau naik ke mobil, datengin. Pak Joni. Iya kenapa Pak? Tadi kan pas ditanya ada masalah kan, ingat gak? Iya kenapa? Ya sebenarnya saya lagi marah, Pak Joni tolong saya. Gak apa-apa kayak gitu saudara. Karena kalau di depan 10 orang kamu gak mungkin cerita semuanya, tapi minimal kamu bisa cari satu orang. Pak Joni boleh gak nanti pulang saya telepon ya Pak? Saya jujur butuh curhat, saya perlu didoakan. Nah itu komunitas, itu gunanya komunitas ada. Kita komsel memang ada komsel ngebahas firman, kadang-kadang kita ngebahas ini, ngebahas itu betul. Tetapi kan di situ kamu gak bisa ceritakan masalah pribadimu.
Tapi minimal di gereja ini banyak orang saudara, Anda bisa cari, ketemu orang, cari. Lihat, mulai lihat. Tapi jangan cowok deketin cewek, nanti ada suami orang ngedeketin istri orang, saya pusing saudara. Jangan begitu saudara. Ya tapi kalau misalnya Anda lihat ada bapak-bapak juga yang kayaknya udah sepantaran gitu kan. Kayaknya bisa diajak ngomong, deketin. Halo, halo juga gitu kan. Basa-basi dulu. Habis basa-basi mulai kenalan PDKT antara cowok. Bukan PDKT, pendekatan persahabatan gitu kan. Kenapa? Karena kamu perlu sahabat iman yang bisa mendoakan kamu, yang bisa mendengarkan cerita pergumulan kamu. Karena sekali lagi saudara, Anda tidak mungkin bisa kuat kekristenanmu kalau sendirian. Saudara, bahkan saya aja punya sahabat-sahabat iman. Ketika saya mau menyerah, saya pasti akan telepon teman-teman pastor saya. Beberapa teman yang benar-benar dekat sama saya. Saya akan sharing. Dari situ kita akan doakan. Atau anak-anak rohani saya yang kadang-kadang saya suka calling. Di situ kita akan sharing, doakan. Kadang-kadang anak rohani yang telepon, kita saling mendoakan. Disitulah power, dia bilang apa? Kalau dia bilang begini, karena itu hendaklah kita saling mengaku dosamu dan saling berdoa. Bukan artinya kita sekarang ngaku dosa semua rame-rame, bukan. Tapi ini bicara soal komunitas. Di mana Anda bisa punya seorang sahabat minimal satu aja yang Anda bisa ceritakan pergumulanmu. Saudara, kalau Anda gak punya sahabat, Anda gak bisa dengar masukan dari orang lain saudara. Anda akan jadi orang setengah dewa. Cuman Tuhan yang boleh hakimi saya. Ya kan gitu kan. Kamu siapa menghakimi saya? Cuman Tuhan yang boleh hakimin saya, biar dia hakimi saya. Akibatnya kamu jadi manusia setengah dewa, gak bisa disentuh. Tapi kalau kamu punya persahabatan, teman-teman persahabatan kamu akan bisa bilang, lu tuh udah gak bener caranya. Kalau akrab bisa ngomong begitu, betul gak saudara? Gak bener begitu. Nah itu penting sekali saudara, punya komunitas di mana kita bisa sharing. Saudara, kalau Yakobus 5 ini berkata begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Dosa di sini saudara juga bisa diterjemahkan dengan begini, mengembara dari Allah. Jadi ketika kita sudah mulai merasa kering sama Tuhan, biasanya semua kekonyolan dalam hidup kita itu biasanya selalu dimulai ketika spiritualitas dalam diri kita sudah mulai kering. Ya, ketika kita sudah mulai jauh dari Tuhan, biasanya kita jadi mulai melakukan hal-hal yang konyol. Selama kita masih punya takut akan Tuhan, hal-hal konyol masih jauh dari hidup kita. Tapi saudara kan tahu dalam kekristenan ada musim di mana kita rasanya mengembara dari Tuhan. Benar gak sih saudara? Udah mulai berasa jauh. Nah di situ kamu mulai sharing. Jangan tunggu udah jatuh baru ngomong. Ketika kamu udah mulai mengembara jauh, merasa kayak jujur gue udah gak ada gairah buat datang ke khotbah. Gue merasa pendeta Kris udah gak enak khotbahnya didengar sama gue. Nah itu kamu mulai sharing gitu kan. Kamu mulai cerita. Dari ketika kamu udah merasa, gue udah gak suka sama penyembahan begini, gue udah gak merasa gairah. Kamu mulai cerita. Karena ketika kamu mulai mengembara, ketika kita jadi sahabat iman kamu, kita akan bantu kamu tarik. Ayo tarik lagi. Tarik lagi. Ketika kamu tahu, makanya kenapa saya selalu bilang, minggu lalu kan kita lihat tentang mendengarkan, merubah apa yang kita dengarkan. Kamu perlu ke gereja, kamu tetap perlu ke gereja. Kalau gak ke gereja, alasan apapun yang rugi kamu. Karena itu kita harus tarik saudara, mengembara. Ketika mulai mengembara kita mulai tarik-tarikin. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa kesembuhan itu ada dalam komunitas. Datang kepada Tuhan untuk pengampunan. Tadi kan kalau kita baca, akuilah dosamu kepada Tuhan maka kamu akan diampuni. Tapi firman Tuhan berkata, akuilah dosamu kepada sesama, maka kamu akan mengalami kesembuhan. Nah ini penting loh. Pengakuan dosa kepada Tuhan mendatangkan pengampunan, pengakuan dosa kepada sesama mendatangkan kesembuhan. Artinya harus ada, bukan sekali lagi, bukan artinya sekarang nanti minggu depan ada ruang kesaksian saya ngaku dosa. Bukan begitu saudara. Tapi bicara soal ada seseorang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Ada seseorang di mana kamu bisa datang dan berkata, ya aku salah. Itu bisa mendatangkan kesembuhan dari hati yang keras. Saudara, saya sekali lagi saya gak bisa menekankan betapa pentingnya persahabatan iman. Kalau kamu mulai buang orang-orang yang tegur kamu saudara, kamu akan jadi orang yang tidak lagi bisa ditegur. Karena itu kalau masih punya sahabat yang mau tegur kamu, saudara bersyukur. Saya punya begitu banyak sahabat-sahabat yang sering tegurin saya. Dan saya gak pernah buang mereka saudara. Gara-gara saya sekarang pastor, lu gak tahu lu tegur siapa. Kamu siapa berani menghakimi saya gitu. Saya gak pernah begitu. Saya terima. Karena itu penting dan sehat buat jiwa saya. Dan sebaliknya ketika orang mulai tegur saudara, Anda mulai belajar terima. Itu penting. Kalau enggak saudara, Anda gak bisa lagi dibicarakan.
Susah, kalau udah keras hatinya, orang susah bertobat. Nah karena ini balik lagi saudara, komunitas mendatangkan kesembuhan. Kenapa kalau di youth, kalau di umum juga, kalau di youth salah satu kuat saya selalu bilang, ayo kamu harus komsel. Kalau kamu gak suka sama komselnya gara-gara anak mudanya terlalu ini kecil-kecil semuanya nih kak. Kamu bikin komsel sendiri. Boleh, benar boleh. Kalau Anda mau bikin komsel datang ke saya saudara. Di rumah Anda, asal Anda punya 3-4 orang aja kita bisa bikin komsel. Saudara. Dan itu penting sekali. Kalau nggak komsel, at least kamu punya, setidaknya saudara, Anda punya persahabatan. Kalau komsel mungkin, aduh males lagi, kamu mesti datang lagi. Oke, saudara, setidaknya nih, Anda punya sahabat dalam gereja. Sahabat iman yang sama-sama takut akan Tuhan. Yang sama-sama juga mau berjalan ke arah kekristenan yang kuat. Itu penting. Sama-sama punya komitmen terhadap perjalanan kekristenan. Ya mungkin Anda bukan orang yang ini banget, mungkin komsel, mungkin oke. Kalau memang Anda gak mau komsel, setidaknya sekali lagi, Anda punya sahabat iman. Ini penting. Seorang sahabat, kalau Anda mau kuat dalam kekristenanmu saudara, sahabat terdekatmu harus orang Kristen. Dan yang sama-sama takut akan Tuhan, dan yang sama-sama serius terhadap kekristenannya. Itu penting. Kalau enggak firman Tuhan juga ngomong, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi mulai cari. Nah, pulang dari sini mulai ngelihat nih, ya kan? Cowok-cowok kalau ada teman sahabat datengin gitu kan ya. Kamu perlu sahabat. Karena sama-sama aku perlu sahabat. Aku perlu komunitas, ya. Kayak saya bilang kalau saudara lihat kesaksian anak-anak mentor light yang saya muridkan seringkali. Kenapa banyak dari mereka bisa ngalamin kesembuhan dari pornografi, kesembuhan dari perzinahan, hal-hal yang berbau-bau seks dan sebagainya saudara. Kalau Anda tahu, jawabannya cuma satu, pengakuan dosa kepada sesama. Mempertanggungjawabkan tindakan sama-sama. Jadi ketika mereka jatuh, saya pun tahu. Dia harus mempertanggungjawabkan kepada saya juga. Saya nggak hukum, tapi harus ada pengakuan dosa. Kenapa? Karena pengakuan dosa kepada sesama membawa kesembuhan. Selama itu gak dibuka kepada setidaknya satu orang, itu dosa terus disembunyikan. Dan kamu bilang begini, Tuhan tahu kok, memang Tuhan tahu. Tapi kalau kamu mau sembuh, kamu harus cerita minimal kepada seorang sahabat. Mungkin gak semua orang bisa dipercaya, tapi mulai bangun persahabatan yang pada akhirnya bisa kamu percaya semuanya. Sebab sekali lagi kesembuhan hanya ada pada hal seperti itu, komunitas. Ketika saya buat kesalahan, saudara saya, anak-anak dekat saya juga pasti tahu. Saya pasti akan buka. Kepada orang sahabat-sahabat saya terdekat. Saya akan buka. Karena saya perlu kesembuhan. Saya perlu cerita. Dan ini juga menutup kemungkinan di mana pendeta jadi ngumpetin dosa-dosa mereka. Kalau sekarang kan 2020 ke-expose semua kan. Wah semua yang ini kebuka. Saudara kalau kita bisa mulai hidup transparan apa adanya. Itu bisa menghindarimu dari kesalahan-kesalahan yang konyol. Semua tahu. Gitu loh. Itu penting. Amin saudara. Yang terakhir, coba diberkati. Amin. Yang terakhir, memberi ruang untuk firman-Nya. Yesus bilang kepada orang Farisi ini, orang-orang Yahudi ini, dia bilang begini. Kamu lebih mirip si iblis. Atau dia bilang kamu gak punya anugerah. Atau kamu tidak mengalami kemerdekaan. Katanya kenapa? Karena kamu tidak memberi ruang untuk firman-Ku dalam hatimu. Saudara, simple. Kita bisa merdeka, tapi kita harus memberi ruang untuk firman-Nya di hati kita. Artinya memberikan Dia kedaulatan penuh untuk memimpin hidup kita. Menjadi Tuan dalam hidup kita, bukan cuma juru selamat. Kalau kamu menerima Dia sebagai juru selamat, kamu adalah orang percaya. Tapi untuk menjadi seorang murid, kamu harus menerima Dia sebagai Tuan. Lord dalam bahasa Inggrisnya. Tuhan yang memimpin hidup saya. Artinya bukan saya yang memimpin, tapi sebagai seorang murid saya ikut Tuhan saya. Lordship, ini penting sekali saudara. Itulah kenapa kita harus beri ruang setiap hari untuk ambil waktu berdoa. Pagi-pagi sambil ngopi, siapa di sini ngopi gitu kan. Sambil ngopi baca firman. Ambil waktu berdoa. Oh saya paling suka kalau ngopi sambil baca firman, itu paling enak kan. Berasa paling seger gitu kan. Saudara Anda harus beri ruang untuk firman Allah, beri ruang untuk Dia sendiri dalam hati kita. Kalau Anda misalnya, saya gak suka baca.
Saudara tahu di handphone Anda sekarang ada yang namanya aplikasi YouVersion Bible. Kalau Anda nggak tahu nanti Anda bisa download tulisannya YOU version gitu kan ya. YouVersion Anda bisa download, ada bahasa Indonesia ini saudara. Terus Anda tinggal kalau Anda misalnya mau buka Keluaran 33, Anda tinggal pencet play. Mana nih? Play dong. Ya udah, tapi kalau di mana nanti bisa pakai play. Ini mau gue promosin malah begini. Tapi saudara, kalau Anda di rumah Anda bisa pencet play, saudara. Kalau ada kayaknya mesti butuh wifi nih, saudara. Tapi kalau Anda memang nggak suka baca, Anda sekarang bisa dengerin setidaknya. Tapi baca memang tetap saya encourage, tetap baca, itu penting, itu bagus. Tapi setidaknya Anda bisa ganti apa yang kamu dengerin. Anda bisa buka HP, bisa lagi nyetir, daripada dengerin lagu yang enggak, Anda bisa dengerin firman. Lagi mandi, dengerin firman. Siapa kalau mandi handphone dibawa masuk kamar mandi? Saya sering diomelin istri saya, tapi ya udah. Tapi saudara, ya kalau di kamar mandi, Anda bisa dengerin firman. Dengan demikian Anda sedang memberikan ruang. Walaupun memang gak semua firman pada ujungnya kita dengerin. Setidak-tidaknya saudara sekali lagi. Anda jangan cepat-cepat lempar batu ke saya. Ini gimana sih pendeta ngajarin gak baca firman? Saya gak bilang gitu loh saudara. Saya bilang setidak-tidaknya. Kamu bisa dengar firman, ganti apa yang kamu dengar dengan firman Tuhan. Kamu memberi ruang untuk firmannya. Yang mengerti katakan amin. Saudara kalau Anda lihat saya tutup di sini saya tutup dengan sebuah pemikiran begini saudara. Ketika Yesus bilang, kamu ini gak tahu firmanku. Karena firmanku tidak menetap di hati kamu. Saudara tahu gak sih Yesus ngomong begini nih ke orang Yahudi. Orang Yahudi yang percaya. Ini orang-orang yang hafal 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, hafal. Saudara kitab Bilangan selalu dilompatin sama Anda kan. Mereka hafal. Bukan cuma hafal 5 kitab Taurat. Tapi mereka juga hafal kitab Mazmur dan kitab Yesaya. Hafal. Udah hafal gitu Yesus masih bilang, lu gak tahu firman. Kalau saya tersinggung. Kalau saya jadi mereka, gue capek-capek hafalin lu bilang apa gitu kan. Tapi Yesus bilang gini, lu cuma tahu tapi gak memberi ruang untuk firman yang kamu hafal, yang kamu baca masuk dalam hati kamu. Sederhananya Yesus sedang berkata begini, kenapa mereka gak memberi ruang firmannya? Sederhananya begini, karena mereka membuat Alkitab ini tentang diri mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa diri mereka adalah pusat dari firman-Nya, padahal Alkitab bukan tentang kamu, tapi tentang Kristus. Kalau kamu baca Alkitab, banyak dari kita sering menganggap Alkitab ini sebagai buku mujarab. Dibilang begini, kalau lu mau perbaiki hidup, baca Alkitab. Kalau lu mau hidup lu lebih baik, baca Alkitab. Saudara, saya ralat. Alkitab bukan buku untuk memperbaiki hidupmu. Alkitab adalah buku untuk merubah hidup kamu. Mentransformasi artinya apa? Membongkar semuanya. Bukan cuma ditambahin bumbu, saudara tahu bumbu yang begini cheat gitu kan. Alkitab tuh bukan cheat gitu. Hidup gue udah baik tinggal tambah Alkitab gue sempurna. Enggak gitu. Sekalipun hidupmu baik, Alkitab ditulis untuk yang baik berubah menjadi hidup. Kebaikanmu gak kepake di surga saudara. Kebaikanmu gak kepake. Balik lagi. Alkitab untuk mentransformasi kita dari dalam. Merubah cara kita berpikir. Jadi jangan cuma sekedar kutip ayat-ayat yang kita suka. Terus mengabai. Saudara kalau saya bilang baca Alkitab juga. Saya gak bilang baca renungan. Banyak dari kita samain Alkitab sama renungan. Gue udah baca renungan tadi pagi. Bagus. Tetapi yang Anda tetap perlu adalah baca firman, bukan baca renungan orang. Karena yang perlu makan kamu, saudara. Yang perlu makan buat rohmu kamu perlu baca firman. Jangan cuma baca, gue udah baca 1 ayat tadi dari renungan. Ini orang udah selesai. Gak bisa. Anda gak bisa bertumbuh dengan demikian, Anda tidak memberi ruang untuk firmannya. Ya, Alkitab adalah tentang Yesus. Saudara, saya tutup dengan sebuah statement Billy Graham. Saudara tahu Billy Graham? Billy Graham pernah bilang begini, manusia diciptakan seperti gambaran Allah. Tetapi godaan manusia adalah untuk menciptakan Allah seperti gambarannya sendiri. Saudara maksudnya apa? Jadi gini, kita diciptakan serupa gambar Allah. Tapi masalahnya seringkali kita sebagai orang Kristen menjadikan Tuhan seperti yang kita mau.
Oh, gue sukanya Tuhan Yesus yang kasih, yang lembut, yang saudara tahu kan gambar-gambar Yesus yang bawa domba di sini kan. Ah, gue suka Yesus yang kayak gitu, itu kayak gue. Jadi kita mulai ganti Yesus dengan gambaran yang kita suka. Yang udah mulai nggak sama dengan gambar yang kita suka, oh itu bukan Yesus, nggak mungkin Tuhan gue kayak gitu, nggak mungkin lah kekristenan kayak gitu. Saudara, Anda mesti biarkan yang namanya, kalau saya ajar sebuah istilah Alkitab saudara, sola scriptura. Sola scriptura itu bahasa Latin yang artinya begini, Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam hidup saya. Kita hidup di sebuah zaman saudara, di mana bukan Alkitab lagi otoritas tertingginya. Saudara mau tahu? Kita ini realitanya di Indonesia saudara, seringkali kekristenan bukan sola scriptura lagi, bukan Alkitab yang memegang otoritas tertinggi. Saudara mau tahu yang memegang otoritas tertinggi di gereja Indonesia seringkali apa? Kata pendeta. Penglihatan, pewahyuan yang dia dapat, rema, itu jadi otoritas tertinggi. Selama pendeta itu bilang A, ya kita udah pasti A. Selama pendeta itu bilang B, kita pasti B, udah pasti benar itu. Pewahyuan yang dia dapat, penglihatan yang dia dapat, mimpi yang dia dapat, itu otoritas tertinggi. Saudara, Anda salah loh. Anda gampang sekali disesatkan kalau Alkitab bukan lagi otoritas tertinggi. Sebagai orang Kristen balik lagi, Alkitab kita harus membiarkan diri kita di bawah firman. Di bawah firman. Hidup di bawah naungan firman, bukan. Jadi kita gak bisa dasarkan, kata pendeta ini begini loh kak, kata ini begini. Bukan tentang kata pendeta. Saya gak pusing pendeta mau ngomong apa. Tapi yang kita harus fokus adalah baca firman. Kayak minggu lalu kan saya ngomong, ganti apa yang kita dengar. Tapi setiap hari saya dengerin khotbah kok kak. Khotbah apa dulu? Kalau khotbahnya khotbah akhir zaman terus, ya gak bakal berubah ya pikiran kita. Sebab kenapa sih di balik pemikiran akhir zaman kita cuma pengen cepat-cepat lari dari realita kita, bener gak sih? Pengen balik ke surga, capek gue hidup di dunia. Pengen kabur, istilahnya gitu. Padahal firman Allah gak mengajar demikian. Daripada begitu kamu belajar untuk bagaimana memperlakukan istri saya dengan baik. Mentransformasi cara berpikir saya, memuridkan, itu tugas kita. Itu tugas kita, balik lagi saudara, balik kepada esensi. Disitulah letak kemerdekaan sesungguhnya. Ketika kita yang orang percaya membiarkan diri kita menjadi seorang murid. Mengikut Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita. Membiarkan Kristus yang memegang peranan, membiarkan Kristus yang memegang otoritas. Nah itu penting. Itu 3 syarat kemerdekaan saudara. Saya berdoa supaya menutup seri transformasi pikiran ini saudara. Saya berdoa sungguh kita belajar hidup merdeka. Belajar hidup merdeka. Setiap hari yang paling penting, yang poin ketiga ini tadi. Memberi ruang untuk firman Allah dalam hati kita. Baca firman. Ganti apa yang kita dengar. Ya. Jangan dengerin yang membawa ketakutan, membawa kecemasan, membawa kegelisahan. Ganti dengan yang membawa sukacita, pengharapan, iman. Saya percaya ketika kita mulai ganti, kita mulai merubah cara kita berpikir saudara. Saya percaya hidup Anda akan mulai hidup dari kemerdekaan demi kemerdekaan. Dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, amin. Saudara, beri kita kemuliaan buat Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami kembali mereformasi cara berpikir kami. Supaya di akhir penutup dari seri transformasi pikiran ini Tuhan, kami ditantang untuk merubah cara berpikir kami. Dari yang negatif menjadi yang penuh kehidupan. Kami berdoa supaya kehidupan kami Tuhan hidup sungguh-sungguh merdeka. Kemerdekaan dari cara berpikir kami, kemerdekaan dari siklus yang sama terus menerus. Kemerdekaan dari kecanduan-kecanduan tertentu, kemerdekaan dari sifat-sifat yang buruk. Kami berdoa Tuhan supaya kami sungguh hidup merdeka. Kami berdoa supaya kami bisa menemukan sahabat-sahabat iman yang ada di gereja ini atau dimanapun kami berada. Kami punya sahabat yang bisa menguatkan iman kami. Bisa mendorong iman kami, bisa menguatkan kami Tuhan. Hari ini kami datang kembali di hadapan kami berdoa Tuhan sekali lagi. Hanya Engkau yang bisa merubah cara berpikir kami. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, bicara kepada hati kami. Bicara kepada hidup kami Tuhan. Biar firman yang selama sebulan ini disampaikan menjadi sebuah pegangan untuk kami belajar mentransformasi pikiran kami. Merubah cara kami mendengar, memberi ruang untuk firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.